Setiap jam, tambahan $50.000 terus masuk ke rekening Jack. Kenyataannya, ia telah ikut serta dalam sebuah permainan perburuan. Syaratnya adalah jika ia berhasil bertahan hidup selama 24 jam dari 5 pemburu, ia akan mendapatkan $80 juta. Dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkan nyawanya, ia berlari lurus menuju stasiun. Namun di sana salah satu pemburu sudah berdiri, siap sepenuhnya. Permainan ini memiliki beberapa aturan ketat. Ia tidak boleh meminta bantuan polisi, dan ia tidak boleh memberitahu siapapun tentang perburuan tersebut. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia masuk ke dalam gereja dan bersembunyi di ruang pengakuan dosa. Namun sayangnya, di sana pun sudah ada seorang pemburu. Kali ini, Jack memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Ia melemparkan kain ke kepala pria itu dan mulai memukulinya dengan brutal. Namun dalam kepanikannya, ia telah memukuli orang yang salah. Saat itu juga, ia melihat bahwa pemburu yang sebenarnya berdiri tepat di hadapannya. Pemburu itu mengunci pintu gereja dari dalam, mengeluarkan palu cakar, dan mulai menyerang Jack. Jack tinggal selangkah lagi dari kematian ketika tangan pemburu itu tersangkut di pintu. Memanfaatkan kesempatan itu, Jack membanting pintu hingga tertutup. Tetapi kemudian pemburu itu menyerang lagi dan palunya mengenai kaki Jack. Jack dengan cepat membersihkan lukanya dan mencoba melanjutkan. Tetapi karena rasa sakit, ia ambruk di tempat. Sementara itu, pemburu lain sudah menerima informasi bahwa Jack masih hidup dan berada di dekat situ. Jack masuk ke sebuah toko perlengkapan olahraga dan, sambil menghindari tatapan pemilik toko, mencuri seragam stadion. Ketika pemburu kedua tiba, ia tidak bisa mengenali Jack di tengah kerumunan. Sepertinya Jack akan lolos, tetapi kemudian pemilik toko menyadari seragam yang dicuri. Ia menangkap Jack dan perhatian pemburu pun tertuju pada mereka. Jack dengan cepat merangkak masuk ke bagasi sebuah mobil yang terbuka. Pemburu itu mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukannya. Jack berhasil lolos lagi. Karena ketakutan, Jack tetap bersembunyi di sana cukup lama. Lalu ia keluar dengan diam-diam dan sampai di sebuah pom bensin. Dari sana ia mencuri sebuah taksi dan melaju menuju rumah untuk menemui istrinya. Ia tidak tahu bahwa pemburu itu sudah sampai di sana. Menurut aturan permainan, para pembunuh tidak diperbolehkan menggunakan senjata api. Entah bagaimana Jack berhasil masuk ke dalam taksi dan melaju pergi ketika pembunuh itu melemparkan paku logam tajam hingga ban meledak. Jack memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkan pemburu tersebut ke tanah. Tetapi pemburu lain ternyata bersembunyi di dalam mobil. Jack membelokkan mobil dan menabrakkannya ke sebuah pilar batu. Karena sabuk pengaman, ia selamat. Tetapi pemburu itu terluka parah. Dengan amarah, Jack mengambil sebuah batu besar dan menghabisinya di tempat. Kini, dari 5 pemburu, hanya tersisa 4. Setelah itu, Jack naik ke sebuah kapal pesiar. Namun di sana pun, seorang pemburu sudah menunggu. Begitu Jack mulai minum air, seorang pelayan menghentikannya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Mencoba bertingkah normal," kata Jack. "Hanya datang untuk minum air." Lalu kebenaran pun terungkap. Pelayan itu juga seorang pemburu. Pertarungan sengit pun dimulai di antara mereka. Pelayan wanita itu hampir mengalahkannya. Untuk menyelamatkan nyawanya, Jack berlari keluar dan bergelantungan di sebuah jembatan besi. Namun pelayan itu mengikutinya ke sana juga. Begitu ia mendekat, Jack menendangnya dengan keras hingga ia jatuh ke air. Dengan susah payah, Jack berhasil memanjat kembali dan mengambil pakaian dari kotak donasi untuk menyamarkan dirinya.